Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih dari Doha, Qatar, dan masih juga dalam rangka menyemangati dan juga mendukung timnas Indonesia. Tidak pernah berhenti. Masih ada satu kesempatan kita untuk meraih tiket ke Olimpiade musim panas nanti tanggal 9 Mei untuk menghadapi Guinea. Ya, sebelumnya aku minta maaf teman-teman karena nggak ngeluarin video review sejak kekalahan kita dari Irak di perebutan tempat ketiga di Abdullah bin Khalifah. Kita semua udah tahu, dan kemarin ya selain memang juga nggak mood ya, tapi juga yang paling berpengaruh adalah kemarin capek banget ngantuk, jadi udah di tempat tidur nggak pengen bangun lagi, udah nggak bisa, ngantuk, jadi ya udah. Padahal banyak sebenarnya informasi-informasi yang perlu kita semua ketahui, dan satu dua memang udah kalian dengar ya, tapi gue akan membold kembali karena ini adalah hasil interview atau doorstop langsung dengan Sintayong kemarin. Jadi ada rekamannya, mudah-mudahan rekaman mentahnya nanti bisa gue gelontorkan setelah bumper out di bagian terakhir gitu ya. Jadi untuk menguatkan apa-apa yang gue sampaikan. Nah, tentunya kalian semua udah tahu, kita semua udah tahu, masyarakat Indonesia, tim nasional kita gagal untuk meraih tiket Olimpiade langsung. Ya, dari turnamen U23 ini kita kalah dari Irak 2-1 meskipun sempat unggul lebih dulu lewat Ivar Jenner. Ini memang situasi yang nggak mudah, nggak gampang, dan gue jujur kecewa dengan sebagian dari netizen yang menyerang habis-habisan beberapa pemain. Ya, ini sebelum gue beberkan informasi-informasi yang belum kita ketahui, jujur gue sangat menekankan bahwa FOMO nggak masalah, ikut-ikutan nggak masalah, cuman ketika ada situasi seperti ini, kemudian orang semua jadi paling pintar, ya paling paham. Karena gue di sini melihat secara langsung bagaimana gestur mereka, perkataan mereka, kemudian juga perjuangan mereka itu tidak mudah, ya. Lantas kemudian ketika ada hal seperti ini, semua sibuk kasak-kusuk cari kesalahan. Oh, gara-gara ini nih, gara-gara ini gitu loh. Memang kita harus mencari sakitnya di mana, tapi bukan menghujat gitu ya. Jadi, dan kalau kita tidak paham dengan situasinya, lebih baik kita jangan berkomentar gitu, karena ini akan menjadi kontraproduktif. Kenapa gue mengatakan demikian? Gue mengajak kita semua dulu kembali ke awal sebelum kita ke turnamen ya. Saat kita menuju turnamen ini, gue tanya jujur dengan kalian, siapa yang yakin tim ini bisa akan melaju ke semifinal? Gue bertanya ke kalian, siapa yang yakin tim ini bisa mengalahkan Australia? Siapa yang yakin tim ini bisa mengalahkan Korea Selatan? Siapa yang yakin tim ini bisa menghajar Yordania 4-1? Gue yakin, jawab dengan jujur, tidak ada satupun. Oke, hanya Sintayong setahu gue yang yakin. Bahkan Erick Thohir sudah menargetkan hanya sampai lolos grup atau perempat final. Sintayong mengatakan sampai semifinal. Semua orang kaget, semua orang gak percaya. Ya. Menurut gue kalau dia percaya itu antara gila atau memang dia bisa melihat masa depan, ya. Tapi kemudian setelah kita berhasil melaju sampai ke semifinal, ekspektasi orang berubah, settingannya dirubah. Oh, tim ini bisa ke Olimpiade. Nah, ketika kita gagal atau belum berhasil ya, karena masih ada satu langkah lagi, ya ekspektasi orang berubah. Artinya tuntutannya juga naik, dan ketika kita quote by quote gagal, itu dianggap sebagai kehancuran. Sekarang coba bayangkan kalau tim ini gagal atau lolos, anggaplah hanya lolos ke perempat final atau bahkan gagal lolos dari grup. Mungkin ya udah, kita memang dari awal sudah expect seperti itu. Tapi coba kita ingat kembali, kita flashback kembali. Tim ini nggak ada yang yakin tim ini bisa lolos semifinal. Jadi gue udah lihat di lini media massa bagaimana orang menghujat Marcelino segala macem. Ingat umur dia tuh cuma berapa? Gua nggak tahu, mungkin 19 tahun, 20 tahun. Ya, kalian nggak tahu umur berapa. Apa yang kalian lakukan di umur segitu? Dia udah bermain buat merah putih. Terus tanpa, mungkin karena kalian nonton 1-2 influencer atau YouTuber yang menghina-hina Marcelino atau mengejek-ejek pemain yang lain karena melakukan kesalahan, terus kalian ikut-ikutan. Nah, ini yang gue nggak setuju sama. Mudah-mudahan subscriber gue nggak seperti itu ya. Kemudian dengan dalih mengkritik. Emang kalian tahu apa soal di lapangan?
Ya, makanya gue berkali-kali ketika menganalisa pun gue selalu mengatakan disclaimer. Gue nggak pernah bisa jauh level dari Sintayong. Kita sebagai netizen hanya mencoba menebak jalannya pertandingan seperti apa untuk kita bisa nonton mengikuti itu dengan baik. Bukan kita merasa lebih pinter, ya kan? Kita coach apa-apa, kita bukan coach kan, jauh daripada pelatih ya. Jadi seperti contoh, gue sedikit menitik beratkan ke Marcelino. Semua orang nggak ngerti soal bola, bilang dia banyak bawa bola, banyak bawa goreng bola. Tahu nggak Anda apakah ini instruksi dari Sintayong? Mungkin ini sengaja instruksi dari dia untuk memecah perhatian dari pemain belakang Irak. Kita nggak tahu. Lantas kemudian apakah shit happens gitu loh. Maradona pun pernah gagal penalti. Roberto Baggio pun pernah gagal penalti. Nggak ada pemain yang nggak pernah melakukan kesalahan. Ya, mau Zidane sekalipun pernah melakukan kesalahan, melakukan tandukan kartu merah di final 2006 lawan Italia. Jadi ya kecuali memang dia melakukan hal yang katakanlah misalnya dia katakanlah memukul pemain, mungkin itu kita tidak setuju ya kalau seperti itu, atau mungkin dia melakukan kriminal segala macam itu di luar sepak bola, oke lah, itu memang harus berurusan dengan hukum. Tapi ini kan orang sedang berjuang buat negaranya, yang kita juga nggak terlalu bisa mendalami apa situasi di lapangan gitu loh. Gue yang sedekat ini aja nggak berani untuk menjudge seperti itu. Nah, jadi ini yang berkali-kali gue tekankan dan terjadi juga. Jaga jempol kalian untuk tidak membuat pemain itu bad mood gitu loh. Jadi ini nggak segampang itu memang, karena inilah namanya demokrasi ya. Kita nggak bisa maksa orang untuk tidak berkomentar atau apa gitu loh. Cuman ya itu dia, susah memang. Oke, jadi ini pesan dari gue. Sekali lagi itu hak kalian kalau kalian mau menghujat atau ada yang bahkan bikin meme ya tentang Lino dan sebagainya, gue sangat setuju dan gue akan lawan ya. Mau kalian setelah ini nggak unsubscribe, nggak ada masalah, oke? Jadi itu kalau kalian nggak bisa dukung, paling nggak jangan menghujat. Nah, info-info yang mau gue bagi ke kalian. Jadi kemarin gue doorstop di Mixzone, memang ada dua sosok yang kita doorstop. Jadi gini teman-teman, gue cerita ke kalian sebelum gue share infonya ya, supaya kalian juga paham situasi di dalam membawa tim nasional itu berjaya itu tidak mudah. Jadi kemarin saat kita di doorstop, gue dengan salah satu rekan gue media yang memang dari awal sampai akhir kita berdua ya, itu sempat mikir kita mau berhentiin siapa nih di Mixzone. Jadi Sintayong pasti kita akan berhentikan, karena kita akan bertanya soal Elkan Bagot, kita akan bertanya soal Justin Hapner dan juga Dewangga. Oke. Pemain siapa yang kita stopin? Pertama, teman rekan gue ini, kolega gue sempat bilang Justin Hapner. Gue bilang jangan. Kenapa? Gue yakin dia pasti dalam situasi yang tidak gampang. Ya. Kalian bisa bayangkan bagaimana beratnya tanggung jawab beban yang dipanggul sama dia sebagai kapten. Kemudian dia melakukan satu kesalahan yang mana tentunya dia tahu sorotan ada sama dia. Jadi jangan kita tambah lagi gitu. Oke, siap dia bilang gitu. Nah, kemudian memang begitu keluar dari Mixzone ya, dari lorong itu ya kita udah sepakat nggak mau ganggu dia. Tapi kan wartawan lain kan bebas. Maksudnya bukan bebas, bisa aja manggil dia kan, dan pasti mereka akan mau manggil dia. Dan ternyata betul banyak yang mau manggil dia, tapi kemudian kalau nggak salah tuh salah satu anggota timnas ya, kalau nggak salah namanya Denny ya, pokoknya yang orangnya agak besar, itu quote by quote itu mengawal dia untuk jangan dia stop, jangan dipanggil, jangan diganggu. Dan benar prediksi gua. Jadi dia tuh jangan diganggu. Nah, hal-hal seperti ini kalian paham nggak? Atau kita paham nggak? Atau netizen yang sana lah. Kalau kalian mungkin subscriber channel Bung Harpa nih pinter-pinter, mungkin mereka nggak tahu situasi seberat itu ya, atau nggak sampai pikirannya ke situ. Jadi kita aja yang di lapangan aja berjuang juga, artinya membantu lah supaya menjaga situasi mental para pemain ini terjaga. Karena masih ada satu lagi perjuangan. Jadi banyak orang yang hanya ngomong-ngomong semangat. Oke, satu lagi, it's okay. Tapi kalian tahu nggak bahwa kita juga harus berkontribusi untuk menyemangati itu. Jangan kita hanya ngomong serbu, tapi kita nggak nyerbu gitu loh. Ini kan mental nggak banyak lah, tapi sebagian dari kita ini seperti ini. Jadi kita pun di lapangan sebagai media berusaha untuk bukan hanya menyiarkan. Makanya gue selalu memberikan tagline menyiarkan, mendukung, mensupport, menyemangati ya
tim nasional kita itu salah satunya yang coba kita lakukan. Kita juga semua kolektif yang di lapangan, yang di tanah air pun seperti itu. Jadi intinya balik lagi, dia dijaga itu. Intinya jangan sampai dia di doorstop, jangan sampai dia sudah pasti dia dikasih wejangan, dikasih disarankan untuk jangan melayani wartawan supaya pressure itu tidak sama dia ya. Ya itu. Nah kemudian terkait Justin Hubner sendiri, Sintayong sudah mengatakan dia akan kembali langsung ke Jepang. Mungkin hari ini udah terbang atau besok, gue nggak tahu. Alasannya kelihatannya karena udah 2 kartu kuning juga kalau nggak salah ya, semifinal sama ini. Jadi ini berlakunya, ini teman-teman ya, ini dengar baik-baik. Ketika kita ingin tahu satu persoalan, cari sumber referensi yang akurat. Nggak harus sama gue nggak bilang gue juga 100% akurat. Gue juga masih kadang-kadang kalau ditanya kayak kemarin, kalau gue nggak tahu gue ngajakkan jawab. Nah tapi kalian bisa juga cari referensi dari sumber AFC atau FIFA. Misalnya contoh soal apakah kartu di U23 ini berlaku untuk nanti playoff lawan dunia? Jawabannya ya. Ya ini Sintayong yang ngomong. Jadi kalau ini salah ya Sintayong salah juga ya. Jadi intinya Rizky Ridho tidak akan bisa tampil karena dia sudah mendapatkan kartu merah, berarti straight red card, jadi 2 kali. Kemudian juga Justin Hubner juga tidak bisa tampil karena kartu kuning dia dapat di semifinal dan di perempatan tempat ketiga. Makanya dia langsung pulang ke Jepang, kata Sintayong. Nah, kabar baiknya adalah Dewangga kemungkinan akan ikut, bukan kemungkinan. Ya sudah dipanggil, tinggal dia lagi ngurus visa sekarang. Kemudian satu lagi soal Elkan Bagot. Nah ini yang banyak kalian tanyakan dan padahal udah berkali-kali gue jelaskan kalau di U23 sudah tidak bisa ditambah lagi kemarin kan. Itu kan maksimum 6 jam sebelum kita lawan Qatar pendaftarannya. Nah setelah itu dikunci, nah baru nanti playoff boleh. Boleh artinya bisa aja kalau dia dilepas oleh klub. Nah gue bertanya ke salah satu asisten pelatihnya Sintayong, gue selalu lupa namanya ya, yang orangnya agak kurus, dia selalu menjadi translator setiap kalau kalian nonton streaming presscon. Nah dia tuh yang translator dari Inggris ke Korea, gue lupa namanya. Dia itu mengatakan secara regulasi diperbolehkan menambah pemain baru, jadi makanya dia angkat tadi juga udah dipanggil. Nah Bagot tapi masih belum tahu dapat izin atau enggak. Dia bilangnya begini, tergantung dari Jakarta. Nah ini maksud gue, asumsi gue adalah dari PSSI, dari Pak Erick Thohir. Nah mungkin setelah ini dia akan melobi ke klubnya. Kalau nggak salah dia udah balik ke Ipswich Town ya, pinjamannya udah selesai. Gue kurang ngikutin detail ya. Tapi yang pasti harus melobi klubnya Elkan Bagot untuk mau melepas dia. Dan harusnya sih seperti kasus Nathan, dia juga dilepas karena ya toh juga di klubnya nggak tahu ya kalau bener dia udah balik ke Ipswich ya, gue mohon maaf kurang update soal ini. Intinya kalau di lobby dan dilepas klubnya dia boleh main, intinya seperti itu ya, karena ini sangat sangat penting, kebugaran pemain dan juga short out atau kekurangan pemain kita di lini belakang terutama ya. Kita udah lihat bagaimana kemarin lini belakang kita dipanggul oleh dua diaspora ya, Justin Hubner dan Nathan, di luar dari mistake yang dilakukan oleh Justin Hubner. Ini sangat penting. Jadi kehadiran dari Dewangga dan Bagot ini kalau diperbolehkan klubnya ini sangat sangat penting ya. Oke, jadi memang di presscon itu juga kalau kalian mengikuti, Sintayong sangat menekankan kepada recovery pemain ya, karena ini mati lampu ya. Ya, karena kita bermain sangat lelah 6 pertandingan ya, kita tampil dengan pemain yang mungkin 70% relatif sama. Bahkan ada beberapa pemain yang tampil selalu sebagai starter. Kalau nggak salah tuh Pratama Arhan di luar kiper ya. Kemudian Ivar Jenner. Kemudian juga Witan dan Marcelino kalau nggak salah ya. Itu beberapa pemain yang seingat gua itu selalu bermain sebagai starter dan lumayan lama gitu loh. Jadi bukan cuma main 45 menit, 55 menit. Jadi di presscon Sintayong menekankan kepada recovery supaya cepat. Ya memang kita ada waktu seminggu, cuman dari informasi dari statement Sintayong, dia mengatakan jadi gue tanya apakah hari ini, jadi kemarin kan wawancaranya kan, apakah hari ini akan ke Paris, dia bilang tergantung tiketnya. Jadi ini masalah teknikal, masalah manajemen. Mungkin mereka bisa berangkat hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bergelombang. Jadi tergantung tiket, tapi mereka yang pasti akan segera
segera berangkat ke Paris secepat mungkin. Tergantung availability tiket, dan juga dia bilang soal recovery pemain, dia benar-benar akan membuat tidak menghajar lagi ya, menggembleng lagi fisik pemain di 2-3 hari ini. Bahkan dibilang saya tidak akan membiarkan mereka menyentuh bola. Itu mudah-mudahan nanti rekamannya ada di belakang biar kalian bisa dapat penguat ya dari pernyataan gua. Dia bilang dia nggak mau pemain itu terlalu capek. Pokoknya dia fokus ke recovery. Jadi kita berharap para pemain itu segera pulih untuk bisa menuntaskan kesempatan terakhir melawan Guinea. Nah, terkait untuk Guinea nanti, nah ini lampunya nyala lagi nih. Terkait dengan Guinea nanti, terus terang gue nggak terlalu tahu ya seperti apa kekuatan Guinea, tapi memang sebagian dari kalian sudah pernah dengar, sudah pernah atau sudah sempat dapat infonya dari sosial media berseliweran. Memang ada beberapa pemain yang bermain di Liga Eropa lah, atau Liga Prancis pada umumnya ya. Tapi menurut gue juga kita harus melihat ini dari dua sisi. Satu sisi kita harus waspada, satu sisi kita harus mempersiapkan dengan baik, dan yang sisi yang lain kita sebenarnya punya keunggulan dalam hal competitiveness level. Ya, orang bilang mereka udah lama banyak sejak mereka selesai Piala U23 di Afrika, mereka berarti udah lama istirahatnya segala macam ya. Tapi bisa juga dibalik bahwa ternyata kita kalau mesin tuh lagi panas-panasnya ya. Jadi mungkin ada bagusnya, ada plus minus lah. Jadi memang yang ditekankan ini bukan masalah competitiveness level lagi seperti yang dikatakan Sintayong, tapi adalah masalah fisik ya. Kalau soal mental, soal kompetitif levelnya tuh udah terjaga sebenarnya gitu. Oke. Apalagi yang mau diupdate ya soal itu ya. Jadi sekali lagi pemain itu boleh ditambah, tapi ya tetap usianya harus memenuhi syarat. Dan Justin balik, dia nggak akan bergabung, dan juga Bagot kita akan tunggu. Ya, itu dulu mungkin update dari gua. Kalau mungkin ada tambahan gua akan update. Gua masih akan di sini 24 jam lagi gua masih akan di sini ya. Kalau gua ada informasi terbaru gua akan update dari kalian. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton tim nasional Indonesia ya. Nggak usah channel ini, nggak ada masalah, dan juga mendukung dengan baik ya. Bukan berarti nggak boleh mengkritik, boleh silahkan, tapi jangan menghujat ya. Di saat seperti ini hujatan kalian itu sama dengan meruntuhkan semangat, mental, dan peluang kita untuk lolos ke Olimpiade. Dan ya, mudah-mudahan yang terbaik buat Marcelino dan kawan-kawan. Terima kasih udah nonton. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. 안 갔어? Coachin, possibility to add more players, pemain yang baru lagi mungkin. pemain yang baru mungkin? Yang ditambahkan apakah masih bisa secara 추가 선수 regulasi? 혹시 있으신지 이 플레이오프 전에도 지금 저스틴이 아마 돌아가야 될 부분이 있기 때문에 아까도 뭐 엘칸 얘기했지만 엘칸은 지금 아직까지 탁답을 못 받았고, 그래서 지금 현재로서 뭐라고 답변을 줄 수 있는 상황이 없다. karena memang Justin harus pulang. Memang lagi tunggu Elkan, dan Elkan pun ya belum diizinin dari klub juga. Justin. Ya. Justin Harus pulang. Ya, Justin harus pulang. Jadi belum bisa bicara apa-apa sebenarnya tentang masalah pemanggilan, ada tambahan atau tidak. Tapi secara regulasi boleh. 근데 규정상으로는 뭐 가능한 건지. 클럽에서 풀어주면 가능하지만 풀어주지 않으면 Ya, yang penting Itu dilepas. harus opsi. Yang penting dilepas nggak masalah. Tapi kalau nggak dilepas ya mau nggak mau. Secara regulasi nggak masalah. Rizky Ridho masih belum bisa main. 이도는 뛸 수 없는 상황이지. 니는 못 뛴다. Tidak bisa. 마지막 플레이오프까지는 못 뛴다. Sampai playoff nggak bisa main dia. Oke, terakhir ke Paris kapan? 마지막 파리 언제 가시는지. 지금 비행기 항공 스케줄 안 나와 있다. pesawat belum ada, harus dicek. Oke. 지금 우리가 개성 올라갔어야 되는데 주심들 kita 때문에 final, 이 주심 tapi 장난들 karena 때문에 Candaan dari wasit. 지금 여기 지금 이렇게 고생하고 있다. Jadi kita kerja keras, makin panjang makin lama. 그런 주심들 다 퇴출시켜야 돼. Wasit kayak gitu harus dikeluarin. Oke. 발을 못 붙이게 그냥 싹 Biar nggak 잘라야 돼. bisa injek di dunia bola. 오케이.